Yo, balik lagi sama gue Channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di hari Minggu teman-teman ya, baru bisa bikin video nih malam hari ya. Jadi yang nungguin mohon maaf buat teman-teman semuanya, tapi sesuai janji di video hari Minggu akan saya bahas altcoin. Jadi ini juga baru habis take a rest dulu ya, karena saya kena flu lah, bisa dibilang lumayan flu-nya. Ini juga masih bindeng. So sepertinya untuk live streaming malam ini terpaksa harus diundur teman-teman, karena saya juga baru mendingan. Dan mungkin nanti akan saya update lagi ya, kira-kira nanti kapan untuk live streamingnya, either di Kamis, Jumat, atau Sabtu teman-teman ya. Untuk live streaming kita bahas overall market sama altcoinnya. Tapi untuk video kali ini akan saya bahas BNB, Cake, sama Bake sesuai janji ya. Karena untuk jaringannya Binance sendiri udah lama saya nggak bahas. Dulu itu sering banget saya bahas. So ya kali ini kita akan bahas ya. Di weekend kali ini market nggak terlalu gerak gimana, masih di situ-situ aja ya, cenderung flat, benar flat. Kita menunggu untuk besok udah masuki minggu yang baru di hari Senin teman-teman ya. Jadi terakhir juga udah saya bahas untuk Bitcoin dan juga PP ini. Yang nanyain PP udah saya update juga di video terakhir. Dan untuk BNB khususnya ini udah lama ya, saya baru ngeh loh, udah lama nggak bahas BNB. Karena dulu tiap kali saya bahas BNB tuh orang kurang srek gitu ya, karena mungkin kurang menarik buat yang nonton gitu. Bahas BNB, Cake, Bake gitu ya, ekosistemnya Binance. Lebih banyak tuh di request altcoin lain, terutama Ethereum gitu teman-teman, dibanding BNB atau Binance. Ini terakhir kalau saya lihat sih sekitar 2 bulan yang lalu nih tuh saya bahas BNB. Oke. So ya kita bahas BNB dulu. Ini juga sering banget saya bahas, bahkan terakhir kali ini saya bahas pada akhir Desember ya teman-teman. Di situ dia bikin new all time high di sekitar $792. Dan ya ini sempet, ini akan saya hapus dulu lah ya teman-teman, hapus dulu biar nggak terlalu rame. Dan ya, so kalau misalkan dilihat seperti ini ya, untuk price-nya BNB ini sendiri, kalau kita lihat di cycle sebelumnya, ini dia mengalami rally yang lumayan signifikan ini mulai dari Januari sampai minggu kedua Mei teman-teman ya. Jadi ya masih di Q1 untuk BNB atau Binance ini rally. So ya saya pribadi melihat ya bisa terjadi pengulangan untuk BNB ini sendiri. Terlebih ini juga masih di pertengahan Q1 ya. Jadi kita masih ada spare 1,5 bulan kurang lebih untuk melihat nih Binance ekosistem terutama BNB ini mengalami rally seperti di cycle sebelumnya. So kalau misalkan kita lihat di sini udah benar-benar berkali-kali mencoba di break ya dari previous ATH di sekitar $693. Ini berkali-kali mencoba di break, dan ya posisi sekarang pun terakhir kali kena flash ini mampu recovery strong lagi, dan posisi sekarang ini lagi visit kembali nih di area strong resistance, dimana ini previous all time high di cycle yang lalu nih tuh. Saya tandain tuh. Jadi harganya kalau memang kemarin itu kena flash, kemudian price-nya dari Binance ini sendiri nggak mampu, ya at least dia posisinya masih di sini nih. Nah masih di bawah sini, berarti masih di sekitar $500, di bawah $600. Tapi harganya tuh cenderung kuat, dan kemarin tuh bahkan sih sampai nge-spike di $730. Ya sekarang dia terkoreksi kembali. Nah sekarang concernnya untuk si BNB teman-teman, ini kita lihat aja dari high yang terakhir ya di sini. Ini udah mampu di take, ya mampu di break sama si BNB. So secara teknikal ini udah bagus banget ya. Terakhir kali dia reject strong, kena flash, mampu recovery, dan posisi sekarang ini lagi retest teman-teman. Ya kita lihat nih momentumnya tuh. Ya, jadi overall momentum pada BNB ini sendiri cenderung masih strong. Kemudian kalau kita gunakan Fibo juga dari low ya to high-nya di sini. Kemudian kita menggunakan 0,3, 0,5 ya. Dan yap, dia precisely lagi tes di retracement 0,3-nya, dimana itu juga ada EMA21 secara daily time frame teman-teman ya. Jadi yang nanyain untuk BNB, so far kalau memang kita lihat sebuah koin dia rally terus dia retracement ketahan di 0,3 dan masih berpeluang mantul lagi, lanjutin tren bullishnya ya, lanjutin penguatannya, berarti trennya itu benar-benar kuat banget. Dia ketahan di atas 0,38 ini teman-teman. So ya menjadi PR-nya ini harus mampu dipertahankan ya di sekitar $640 untuk visit berapa? Visit kembali di previous high-nya dia di sini tuh. Sebelumnya menjadi resisten yang strong tuh pada pergerakan BNB yang lalu teman-teman.
Ini di sekitar area 718 sampai 732 dolar. Sekitar area itu yang harus mampu di break. Untuk next target pasti di previous all time high-nya, teman-teman. Sorry. Kita extend di sini teman-teman. Jadi sekitar 777 sampai 792 dolar. Kalau kita tambahkan lagi seperti 2,4, kemudian 1,6 dan 3,6-nya untuk Fibo. And kita ambil aja dari internalnya ya. Terakhir kali dia membuat higher high di sini, teman-teman, dan low point yang terakhir kita hubungkan seperti ini. And then ya kita mendapatkan beberapa next area target new all time high ya, seperti di Fibo 1,6, 2,4 sampai 3,6-nya. Ya, ini menjadi beberapa target yang optimis lah. Cuman setidaknya saya pribadi memperhatikan di range area retracement 1,6 ini atau di sekitar 977 sampai 1000 dolar lah. Jadi ya ini menjadi salah satu target yang menurut saya masih sangat-sangat achievable untuk Binance di cycle kali ini, either mungkin di Q1 ini atau nanti kalau misalkan kita mendapatkan extended cycle di Q4 2025, teman-teman. Tapi ya so far terdekat di Q1 ini ya, kalau memang market dikasih rally kembali ya, at least mungkin 1 bulan ke depan gitu ya, dikasih rally lagi. Kita nggak pernah tahu apakah ada news yang bagus ya akan diinfo di minggu depan atau 2 minggu lagi di bulan ini ya. Maka ya so far so good untuk BNB, teman-teman ya, untuk ngejar 970-an sampai 1000 dolar. Ya, ini menjadi target yang menurut saya masih rasional untuk digapai. Dan ya kalau misalkan kita ukur juga dari price sekarang, teman-teman, ke next target itu sekitar 46 sampai 50%-an. Ya, jadi masih achievable lah, teman-teman ya. Bukan kita berbicara ribuan persen, ya ratusan persen, tapi ya ini dia kesana aja sekitar 40 sampai 50% gitu. Menurut saya masih sangat-sangat make sense untuk digapai sama si BNB ini sendiri. Secara time frame 4 jamnya gimana, bro? Secara time frame 4 jam ya setelah dia adanya rejection, maka di sini adanya retracement, teman-teman. So far ya kita bisa gunakan juga sebuah trend line. Di sini adanya trend line support, dan di sini adanya sebuah trend line resistance ya. Dia terbentuk di dalam sebuah range channel tuh. Ya, selama memang kita bisa lihat, bisa aja nanti menjelang besok gitu ya, closing weekly market malah dikasih check out dulu ya, grab likuiditas bagian bawah, closing di atas lagi ya, sebagai bahan bakar bensin untuk BNB run up lagi. Ini bisa juga terjadi, teman-teman. Jadi aksi di sini kita bisa bilang sebagai grab likuiditas lah ya. Plus juga dia testing nih di area demand. Secara time frame 4 jam ini ada area demand juga nih. Sebelum harganya rally di sini belum kesentuh lagi. Jadi ya perlu sekali antisipasi kalau memang kita dikasih check out dulu 1 kali before marketnya rally, atau ya kalau memang market benar-benar positif, dia nggak check out ke bawah, dia udah lanjut rally ke atas lagi, ya udah bagus banget gitu. Cuman ya kita perlu antisipasi kalau memang kita dikasih check out dulu ya, kita bisa pantau nih sekitar 630-an dolar di area itu untuk si BNB ya. Cake gimana ya? Cake ini adalah salah satu koin ya dari Binance juga ya. Terakhir kali kita bisa lihat di cycle yang lalu ini ATH-nya di 44,49 dolar, teman-teman. Tinggi banget ya. Ya, sekarang dia udah turun dan posisi sekarang di 2,6 dolar. Ya, dimana mengalami penurunan yang bisa dibilang cukup signifikan juga ya, dari previous ATH sampai ke harga sekarang aja itu udah masih turun sekitar 94%. Kalau di lowestnya itu di 97,6%. Ya, penurunan itu signifikan banget. Dan overall untuk price actionnya dia belum kemana-mana ya. Kita bisa lihat di sini, ini range bagian atas dan ini adalah range bagian bawahnya dia tuh. Dia masih tersideways di range 1 dolar sampai 5,3 dolar. Dia masih sideways di situ-situ aja. Ini semenjak September 2022 sampai per hari ini. Harganya itu belum break dari range channel dia, teman-teman, sideways-nya dia gitu ya. Jadi saya pribadi mungkin buat teman-teman beberapa target realistis ya. Ini lapis atas atau range atas untuk dia sideways ini masih achievable lah, at least di cycle kali ini. Kalau di Q1 ini mendapatkan bullish, setidaknya dia balik ke sini 4,5 sampai 5,3 dolar, teman-teman. Once dia break dari range sideways-nya dia, kita bisa bilang juga ini masuk ke fase atau area akumulasinya dari cake ini sendiri. Maka next area target yang bisa kita perhatikan adalah di range area ini, teman-teman. Nih, ya. Ini di sekitar 8,2 sampai 10,8 dolar untuk cake, dimana ini menjadi SNR sebelumnya, teman-teman. Ya, jadi ini dua dulu aja deh. Saya pribadi melihat untuk cake nggak muluk-muluk dia balik all time high lamanya, tapi setidaknya untuk balik ke dua range area ini, untuk area pertama aja dia sekitar 70 sampai 100% nih. Range kedua itu sekitar 200 sampai 300% nih.
Ya, jadi menurut saya masih achievable banget untuk Cake at least di cycle kali ini. Ya, dia visit di antara dua area ini aja. Ya, nggak muluk-muluk targetnya untuk balik all time high. Ini aja dulu udah bagus banget. Ya, kenapa saya bilang kayak gitu ya? Pertama, kemarin udah dapat good news ya, Binance dari SEC, dan juga untuk CZ udah balik aktif lagi, nge-tweet lagi dan lain sebagainya. Itu istilahnya trigger untuk Binance ekosistem itu bisa run up lebih kencang lagi, itu probabilitasnya menjadi lebih besar. Dan dengan segala macam kelebihan ya untuk regulasi kripto yang sekarang itu benar-benar crypto friendly lah ya, dari US dan lain sebagainya. Jadi dari ekosistem Binance sendiri bisa running well lah, setidaknya visit di antara dua area ini. Ya mungkin concernnya kenapa kali ini dia sepi ya di Cake Bake-nya, karena ya kita tahu kali ini primadona itu di jaringan Solana banyak banget meme coin-nya. Ya kalau misalkan di cycle yang dulu kan memang dari Ethereum dan dari ekosistem Binance sendiri ini banyak ya yang bermain meme coin. Nah cuman kali ini kesedot ke sana semua. Jadi at least kalau memang market dikasih bullish lagi ya, Cake ini salah satu alternatif lah ya yang bisa kita lihat visit di antara dua range ini. Menurut saya masih oke banget ya. So far kalau misalkan kita lihat juga secara daily ya, di sini ada beberapa high level yang udah mampu di take ya. Ini pertama udah mampu di break, and ini kedua ya teman-teman. Nih kedua juga udah mampu di break. Dan posisinya sekarang ini secara daily walaupun ada reject strong, tapi ya di sini masih satu aja creating base teman. Jadi mungkin kita bisa expect untuk si Cake ini sendiri ya, setelah dia adanya break seperti ini ya, mungkin dia adanya retracement sedikit before dia run up lagi ngejar next area target. Ini menjadi salah satu hal yang menurut saya masih oke banget gitu ya. Dia juga masih di atas ya, sekarang bermain di atas EMA 21 secara daily-nya. Overall movement-nya juga masih cukup strong. Kalau misalkan kita lihat dari previous high-nya ya, mungkin kita bisa tambahkan sedikit retracement atau Fibo, dan ya so far dia masih ketahan nih di 0,5 dan 0,3 nya di atas EMA 21. Jadi ini menjadi area concern ya untuk Cake ini sendiri ya, sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali ya. Hopefully di minggu depan kita nggak mendapatkan bad news ya untuk market, baik itu secara makro maupun secara internal kriptonya ya. Area 2,27 dolar sampai 2,54 dolar ini bisa menjadi area tahanan yang cukup strong untuk Cake bisa running up lagi ke atas teman-teman. Lalu terakhir untuk Bake ya, pembahasan Bake ini juga salah satu project dari Binance juga ya, koinnya yang dimana ini adalah di bawah ya, market cap-nya itu di bawah dari Cake ini sendiri. Dan so far sih kalau misalkan dilihat ya, dari dibandingkan Cake ya secara daily-nya nih, kalau misalkan saya zoom out tuh, dia akumulasi range itu lebar. Bahkan ini terakhir kali kena flash out aja dia terkoreksi dalam banget nih, keren sebagian bawahnya. Sedangkan Cake ini lebih tahan, kita bisa lihat tuh lebih kuat, sedikit lebih kuat lah. Ya ini coba saya ambil range bagian bawahnya, dan di sini untuk range bagian atasnya tuh. Ya, ini dia bermain di 0,082 dolar sampai 0,495 dolar lah ya. Sekarang posisinya dia masih di area tengah-tengah nih. Kalau saya boleh bagi lagi untuk range tengahnya tuh dari pergerakannya tuh. Ya, jadi istilahnya ini di tengah-tengah area dia sideway atau channelnya dia ya, di sekitar 0,19 sampai 0,217 dolar. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga penguatan yang terakhir ya, dia kena reject itu lebih strong ya ketimbang Cake. Dan ini previous high-nya juga ya, ini juga udah mampu di take out, diambil bawah 1, 2, and then ya di sini 3 tuh. Bahkan 3 high level ini mampu di take sama Bake, dan posisinya ini lagi retest teman-teman ya, retest di lapis tengah SNR sebelumnya, plus juga ada EMA 21 secara daily. Kemudian kalau kita gunakan Fibo juga ya, dari internalnya ke kita tambahkan 0,6 ya. Di sini dia lebih volatile ya teman-teman, di mana rejectnya lebih strong dan posisinya lagi retest 0,6 sampai 0,5 di sekitar 0,194 sampai 0,22 dolar. Ya ini bisa menjadi area pantauan untuk teman-teman sekalian, adanya confluence of support yang cukup kuat dari level area tersebut. Dan ya hopefully dari level area ini untuk Bake ini sendiri mampu bertahan ya, at least untuk melanjutkan penguatannya kembali ya. Run up-nya itu ya ngejar pasti di lapis atas dari channelnya dia di sekitar 0,49 sampai 0,5 dolar. Itu aja udah bagus banget. Sebenarnya dia sempat rally kencang itu di Desember ya 2023 ini sampai 0,89 dolar loh. Ya cuman akhirnya dia konsolidasi lagi, dan ya kalau melihat movement seperti ini saya pribadi masih cukup yakin ya, setidaknya untuk Cake
back ini sendiri ya, at least dia balik ya di range atasnya ini yang tadi saya mention. Kemudian ini di high level di akhir Desember 2023 $0,9 lah saya buletin, yaitu dekat sekali dengan angka psikologis di $1, dan next targetnya itu coba saya tandain dengan rectangle ya. Ini SNR sebelumnya juga ya. Oke. Ini di sekitar 1,45 sampai $1,8 ya. Jadi ini berikut beberapa range area target yang menurut saya masih bisa divisit ya sama back. Cuman ya disclaimer balik lagi, bukan sebuah kepastian untuk dia visit area berapa. Ya tentunya kalau memang dia visit, misalkan dia visit nih di range area pertama, weh bro dia udah visit, ya udah cicil jual ya. Takutnya dia dari sini udah kempes lagi gitu kan, udah dicicil jual dia masih lanjut rally nih ya, ke next target sekitar $1, ya udah cicil jual lagi ya, kurang lebih kayak gitu ya. Bukan malah dia break malah kalian tambah muatan banyak-banyak, dia break lagi tambah muatan banyak-banyak, di sini malah dia kempes drop lagi teman-teman ya. Untuk antisipasi hal seperti itu, jadi at least beberapa area krusialnya, strongnya dia kalau memang di achieve atau untuk di visit, teman-teman bisa melakukan cicil jual ya. Jadi palingan itu teman-teman untuk cake, back dan juga BNB teman-teman ya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai